Bapa di sorga, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sentiasa ada bagi kami. Engkau menolong, Engkau menguatkan, Engkau sentiasa beserta kami. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan urapan baru kepada hamba-Mu, supaya dapat membicarakan seluruh kebenaran firman-Mu sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Salam. Mari kita membaca dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai ayat 25. Alkitab mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama dikatakan, jadilah kuat oleh kekuatan kuasanya. Tetapi persoalannya, bagaimana kita dapat menjadi kuat di tengah-tengah kesukaran yang kita alami. Alkitab mengatakan dalam Ibrani pasal 10 yang telah kita baca sebentar tadi, ada beberapa perkara yang menjadi kekuatan bagi kita. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat apakah kekuatan-kekuatan yang dapat diberikan oleh firman Tuhan supaya kita dapat maju di dalam kekuatannya Tuhan. Yang pertama ialah dalam ayat 23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dikatakan marilah kita teguh berpegang pada pengakuan kita. Dulu waktu kita baru percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mendengar tentang nama Yesus Kristus, kita jatuh hati, membuka hati, berdoa, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam cinta kita yang pertama, kita begitu berkobar-kobar. Kerinduan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus begitu dalam sekali, sehingga setiap kali ibadah hari Minggu kita hadir, setiap kali ada persekutuan doa di gereja kita hadir, ada kebaktian rumah ke rumah kita hadir. Kita percaya itu adalah cinta kita yang mula-mula. Inilah yang harus kita ingat. Di dalam kehidupan kita, kita tidak boleh melupakan masa-masa manis seperti ini. Kita harus mengingatnya. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan kita. Pengakuan yang telah kita ungkapkan pada masa lalu, kita harus pegang teguh itu. Kita harus pegang sampai akhir hayat kita. Kita jangan tinggalkan pengakuan kita itu di tengah jalan, karena di tengah jalan tidak akan memberi arti apa-apa. Kita harus mengakhirinya dengan sempurna sampai ke garis akhir. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik susah maupun senang, pengakuan itu harus kita pegang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu marilah tetap kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap kuat dengan saling mendorong dan memperhatikan di antara satu sama lain. Dalam ayat 24 dikatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Nah, saudara-saudara,
Saling memperhatikan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Saya memperhatikan saudara, saudara memperhatikan saya, saudara memperhatikan ahli-ahli keluarga, saudara memperhatikan kawan-kawan. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, saat ini adalah masa yang sukar. Semua orang memerlukan perhatian dan dorongan daripada kita. Karena itu, kita harus memberikan waktu untuk memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita. Kita memberi perhatian kepada anak-anak, kita memperhatikan kepada istri, kepada suami, kepada ibu bapak kita. Kita harus memberikan perhatian. Saudara-saudaraku, perhatian ini adalah sesuatu yang sangat penting. Masa ini bukanlah masa untuk mengkritik di antara satu sama lain. Masa ini adalah masa untuk mendorong, saling memperhatikan, sempatkan diri kita menghubungi kawan-kawan. Betapapun sibuk kita, sempatkan diri untuk mendorong mereka. Boleh jadi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, ahli keluarga kita, kalau tidak diberikan dorongan oleh kekuatan daripada Tuhan, maka mungkin mereka juga akan mengalami keputusasaan. Itulah sebabnya pada hari-hari ini kita mendengar ada banyak insiden-insiden yang tidak diingini, sehingga itu sangat menyedihkan kita. Ada yang membunuh diri oleh karena mereka merasa sendirian, mereka tidak merasa diperhatikan oleh orang lain, mereka putus asa. Andai kata ada yang menemani mereka, andai kata ada yang memberikan mereka dorongan, ada yang memberikan mereka perhatian, mungkin mereka tidak mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hayat hidup mereka. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, saat ini di mana saja engkau berada, apakah engkau sedang duduk berdiri atau sedang berjalan mendengarkan audio ini, ingatlah siapa saudaramu, siapa teman-temanmu. Mereka memerlukan dorongan, perhatian daripada saudara. Yang ketiga, tetaplah kuat di dalam beribadah. Supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita harus tetap memelihara ibadah kita. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Artinya kita tidak boleh mengabaikan ibadah. Ibadah itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan kesetiaan. Kita tidak boleh melalaikan ibadah kita. Jangan hanya kita berpikir bahwa ibadah itu hanya berlaku di dalam gereja. Tidak. Ibadah itu boleh berlaku di mana saja kita berada. Kita boleh beribadah bersama keluarga, beribadah secara pribadi, beribadah bersama dengan kawan-kawan. Boleh saja kita beribadah. Saya yakin dan percaya sama ada kita beribadah pribadi bersama keluarga atau bersama dengan kawan-kawan atau bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, tangan Tuhan yang sama akan melawati kita, akan menaungi kita. Tuhan memperhatikan dan menguatkan kita semua. Tuhan menerima ibadah kita. Tidak ada tertulis di dalam Alkitab bahwa kalau ibadah persendirian itu tidak diterima oleh Tuhan. Setiap ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membeza-bezakan kita beribadah di mana saja. Saudaraku, walaupun kita tidak dapat bertetap muka di dalam pertemuan ibadah, kita tetap ada persekutuan. Saya dapat berdoa bagi saudara, saudara boleh berdoa bagi saya. Kita saling berdoa di antara satu sama lain. Saya boleh menyampaikan firman Tuhan di audio ini, saudara boleh mendengar, saudara boleh merespon. Di mana saja Anda berada, ini berarti kita masih punya persekutuan. Janganlah kita berpikir kalau kita tidak ada pertemuan di dalam gedung gereja, maka kita sudah tidak ada persekutuan. Itu adalah fahaman yang salah.
Karena itu saudara-saudara, di dalam keterbatasan masa ini kita tidak dapat bertemu muka dengan muka di dalam pertemuan ibadah. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah terbatas untuk memberkati persekutuan kita di alam maya ini. Saya yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan yang maha mulia akan menaungi kita dan memberkati pertemuan kita ini. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah kuat, tetaplah kuat. Apapun badai yang kita alami di dalam kehidupan kita, kita tidak mau menyerah. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, adalah umat yang pantang menyerah kepada segala keadaan yang berlaku. Jadilah seperti batu karang di tengah lautan, walaupun dihempas ombak setiap hari, 24 jam sehari, sepanjang bulan, sepanjang tahun dia dihempas ombak terus-menerus, tetapi batu karang itu tidak akan berganjak sedikit pun. Dia tidak akan berubah. Demikian juga dengan iman kita, semangat kita di hadapan Tuhan. Kita tidak mau mengaku kalah. Kita harus berdiri dengan teguh. Kita harus memantapkan iman kita di hadapan Tuhan. Kita harus maju bersama-sama. Perhatikan saudara-saudaramu di kiri kanan, depan belakang, di mana saja mereka berada. Beritahu kepada mereka, ayo kita maju bersama-sama sampai ke garis akhir. Jangan ada seorang pun di antara teman-teman kita yang ketinggalan, yang tidak dapat maju bersama-sama dengan kita. Tetaplah kuat, tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang mengasihi kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang telah memulaikan pekerjaan yang baik di dalam kehidupan kami. Kami sudah percaya, kami sudah menerima Yesus Kristus dan Juru Selamat. Kami sudah dibaptis. Ya Tuhan, saat ini kami berhadapan dengan satu cabaran yang besar di hadapan kami. Tetapi kami yakin ya Tuhan bahwa Engkau lebih besar daripada masalah yang kami hadapi. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau adalah lebih kuat daripada masalah yang kami hadapi. Bapa di sorga, kami percaya Engkau sanggup menolong kami di dalam keadaan apapun yang kami alami ya Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, supaya mereka dikuatkan dan ditolong oleh Tuhan. Mereka yang sedang berada di dalam kesusahan saat ini, mereka yang terlantar di hospital, yang terkena COVID atau penyakit-penyakit lain, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus supaya mereka dikuatkan, bahkan dijamah Tuhan dan disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi mereka yang sedang di dalam kekurangan oleh karena kesusahan-kesusahan yang mereka alami. Tuhan, kami berdoa Engkau menghibur, Engkau menguatkan, Engkau berikan mereka kecukupan sesuai dengan keperluan mereka ya Tuhan. Bapa di sorga, mereka yang mengalami kesukaran, mereka mengalami cabaran, mereka sukar untuk memikirkan masa depan mereka. Kami berdoa ya Tuhan supaya mereka diberikan oleh Tuhan satu kekuatan baru, supaya mereka tidak putus asa, sehingga mereka dapat melihat masa depan mereka di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga mereka kembali bersemangat untuk terus melangkah di dalam iman. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana saja mereka berada, supaya pada saat-saat seperti ini mereka merasakan jamahan daripada Roh Kudus, sehingga hati mereka bergetar, terbuka di hadapan Tuhan. Pintu hati mereka yang tertutup saat ini kami berdoa supaya dibuka oleh Tuhan, sehingga mereka membuka hati mereka bagi Tuhan Yesus Kristus dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini kami berdoa supaya mereka sungguh-sungguh ada hati untuk mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan doa kami ini. Engkau memberkati dan menolong kami. Kami juga berdoa untuk seluruh
pimpinan negara, pimpinan gereja-gereja, supaya dipakai Tuhan untuk mengurus segala keadaan di dalam seluruh negara dan negeri kami ini dengan baik, sehingga kami semua dapat terlepas daripada cengkaman masalah yang sedang kami hadapi, pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.